saya sampaikan juga, kebetulan sekarang lagi musim pengumuman baik itu SNMPTN, SBM, dan mungkin akan dilakukan tes mandiri di berbagai kampus. Jadi untuk sobat-sobat mahasiswa, adik-adik yang baru lulus SMA, yang mau masuk ingin di kampus, yang masuk kampus, untuk informasi, teman-teman jangan takut, jangan ragu untuk melangkah ke kampus tujuan, karena HMT itu sudah ada di 12 cabang kabupaten kota. 12 cabang kabupaten kota. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat seputar taliabu.com. Kembali jumpa bersama saya lagi, Laudi Hafid, sebagai host di podcast seputar taliabu.com. Mahasiswa merupakan agen pengontrol dan juga diharapkan sebagai penyongsong masa depan bangsa ini. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu kita dari Himpunan Mahasiswa Pulau Taliabu, yang disingkat HMT. Dan yang akan jadi sahabat bercerita kita pada hari ini adalah Sekretaris Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Taliabu. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah baik. Selamat malam sobat seputar Taliabu. Ini nama siapa? Nama lengkap Iswani Sumiadin, cuman biasa disapa sama teman-teman Fandi. Fandi, oke. Anda di HMT jabat sebagai Sekum, Sekretaris Umum? Iya, betul. Oke. Itu jabat sebagai Sekum ini sudah berapa lama? Kebetulan dalam satu masa periode HMT itu 2 tahun. Jadi sekitar saya jabat sebagai Sekretaris Umum sekitar sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun, berarti dari 2000 berapa? 2022. 2023. Ya. Oke, bagusnya saya pakai Dinda saja mungkin. Oh, siap, Kanda. Oke. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang mengenai menuju kongres ya, kongres keempat. Jadi kongres kali ini akan bertempat di mana kegiatannya? Jadi ada 3 lokasi terkait dengan lokasi Kongres Mahasiswa Taliabu. Berdasarkan waktu itu rekomendasi Kongres ketiga di Makassar. Jadi ada 3 tempat yang kita pilih dan direkomendasikan sama teman-teman Kongres pada saat itu. Yang pertama adalah Manado. Kemudian yang kedua adalah Surabaya, yang ketiga Luwuk. Mengingat kondisi geografis Manado dan Surabaya tidak memungkinkan untuk mengkonsolidasi teman-teman HMT satu tempat, maka lokasi yang paling strategis dan mudah diakses itu Kota Luwuk. Jadi untuk air. Iya, siap. Jadi untuk kongres keempat itu kita tempatnya di Kota Luwuk. Oke, siap. Ya. Berarti untuk jadwalnya kapan? Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan untuk pembukaan insya Allah tanggal 21. Jadi untuk proses kongresnya Sobat Seputar itu dia makan waktu 7 hari. Jadi kita mulai tanggal 21 pembukaan, kemudian tanggal 22 sampai tanggal 28 itu proses kongres hingga penutupan. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti tanggal 21 ya, betul. Juni. 21 Juni ya, betul. Pasca Lebaran teman-teman langsung melakukan ya, kongres. Betul. Berangkat ke ada pejabat-pejabat yang akan diundang. Oh ya, siap. Jadi ada beberapa pejabat nanti yang kita undang untuk menghadiri pembukaan, dan kemudian juga ada beberapa pemateri setelah pembukaan. Rencananya kita akan mengadakan simposium atau seminar nasional. Untuk pejabat insya Allah nanti dihadiri Pak Bupati, Pak Aliong Mus, Bupati Pulau Taliabu, kemudian juga kemungkinan Pak Bupati Kabupaten Banggai itu hadir juga, dan pejabat-pejabat OPD baik itu Pulau Taliabu dan Kabupaten Banggai. Oke, baik. Tapi Dinda, yang menarik juga sebenarnya harus undang dari seputar Taliabu.com. Minimal host lah. Nanti kita menyurati. Siap. Nanti kita menyurati kan. Ya, ini hanya sekedar canda-canda. Ya, Oke. Untuk menuju dalam kongres HMT keempat, itu agenda-agenda apa saja yang sudah disiapkan saat ini? Perencanaan apa saja? Jadi terkait dengan persiapan kongres dari awal hingga saat ini itu sudah hampir 70%. Sudah 70%. Artinya untuk lokasi pembukaan, kemudian arena kongres, dan sampai penutupan itu sudah clear semua. Tinggal beberapa teknis yang kemudian kita lengkapi untuk pembukaan sampai penutupan kongres. Oh, berarti saat ini masih sudah perencanaan 70%. Ya, sudah. Dan mungkin ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan juga dari PBHMT. Iya, betul. Nah, dan juga tambahan, kita akan mengadakan tadi simposium nasional atau seminar nasional. Jadi ada beberapa pemateri, pematerinya nanti kita undang
ya yang muncul lah sekarang nama-nama yang bakal calon bupati kira-kira begitu. Wah, menarik ini sahabat seputar Talebo.com. Kita akan ya semacam uji publik lah di depan mahasiswa se-Indonesia. Oke. Kemudian juga tentunya ada akademisi-akademisi juga yang akan kita tawarkan tema terkait dengan Taliabu yang kemudian dibahas pada diskusi kongres kira-kira seperti itu. Mungkin nantinya topik-topik mungkin politik ya untuk pilkada Taliabu karena narasumbernya pasti dari para kandidat. Iya betul. Nanti mungkin para kandidat bisa mulai menyiapkan lah materi-materi terkait dengan bagaimana cara membangun Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian memanfaatkan bonus demografi dan sumber daya alam, kira-kira begitu. Nanti mungkin akan diuji seberapa jauh pemikiran mereka tentang Taliabu ke depan. Oke, ini menarik nih. Ini kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Ya. Nah, saya mau tanya ini, sebelum kita lebih jauh, HMT ini dia lahir pada tahun berapa? Oh ya, secara singkatnya ini sudah tertuang juga dalam ART kita. Jadi Himpunan Mahasiswa Taliabu secara resmi itu dibentuk pada tanggal 27 April. 27 April tahun 2017 di Kota Ternate. Oh, ini dari Ternate. Ya, jadi lahirnya HMT secara resmi itu tanggal 27 April 2017 di Kota Ternate, kira-kira seperti itu kan. Jadi melalui proses panjang hingga terkonsolidasi di Ternate dan kemudian membentuk yang namanya Himpunan Mahasiswa Taliabu. Oke, siap. Sebelumnya pecah-pecah, ada ada himpunan A, ada himpunan B seperti itu. Oh, mungkin dari Mahasiswa Taliabu karena ingin menyatukan pemikiran sehingga lahirnya dibentuknya Himpunan Mahasiswa Taliabu. Iya, betul. Oke. Pada tahun itu siapa kira-kira yang menjabat awal untuk ketua HMT waktu itu di Ternate? Itu apakah langsung hanya Himpunan Mahasiswa Taliabu cabang Ternate ataukah langsung PBHMT? Langsung pengurus besar. Oh, pengurus besar. Jadi ada pergolakan waktu itu juga, sempat ada yang menawarkan sistemnya kesekjenan, ada yang menawarkan sistem pengurus besar, ada yang menawarkan banyak lah. Sehingga pada titik simpul kita memakai sistem pengurus besar bukan kesekjenan seperti itu. Waktu itu juga langsung dilakukan demokrasi pemilihan ketua. Iya, seingat saya seperti itu. Oke, siap. Mungkin Sekum bisa sampaikan apa sih peran-peran dari atau tugas penting dari HMT sendiri? Oh ya, baik. Kebetulan kalau yang tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, tujuan HMT itu sebenarnya secara garis besar mewujudkan masyarakat adil makmur. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ya, siap. Oke. Jadi peran HMT sebenarnya cukup berperan penting ya, terutama bagi generasi muda, karena dari HMT juga kita ada beberapa program terkait dengan pengembangan mahasiswa. Pengembangan mahasiswa. Itu kira-kira pengembangan mahasiswanya seperti apa? Oh ya, jadi teman-teman HMT pengurus periode 2022-2024 itu ada beberapa program yang kemudian kita bikin, yang kita buat. Itu yang pertama, meskipun ada banyak kendala, Kakanda. Jadi kendala anggaran juga memang sempat menjadi kendala kita di lapangan dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi dengan kendala yang ada, saya pikir mahasiswa punya 1000 cara untuk melaksanakan program-program kerja. Program yang pertama yang kita lakukan untuk saya mengamati mahasiswa Taliabu, itu agak susah menembus universitas-universitas yang top. Mohon maaf, saya bukannya mengatakan bahwa mahasiswa Taliabu dalam akses pemikiran kurang wow. Saya pikir mahasiswa Taliabu juga sudah cukup bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa yang di luar daerah. Cuman memang kendala kita, khususnya mahasiswa Taliabu, itu dalam penggunaan bahasa, terutama bahasa Inggris. Dia lihat, bahasa Inggris. Ya, itu yang kurang mumpuni. Iya, kurang mumpuni. Makanya kemarin kita mengadakan kegiatan yang namanya English class online. English class online. Jadi secara online. Secara online, karena memang mahasiswa Taliabu kan berpencar di beberapa daerah. Kalau hanya kita adakan di Bobong, tidak adil lah sama teman-teman yang berada di luar Bobong, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah kita mengadakan program tersebut dengan harapan mahasiswa Taliabu punya pengetahuan soal bahasa Inggris yang merupakan kunci. Ini juga teman-teman perlu garis bawahi, terutama masih pelajar atau mahasiswa, itu untuk menembus universitas-universitas ternama dan mendapatkan beasiswa-beasiswa, baik itu dari swasta, kemudian dari pemerintah, itu syarat utama itu
pasti bahasa Inggris ini hukumnya wajib, pasti itu pasti. Oh begitu. Nah, bahasa Inggris, makanya. Kalau untuk salah satu contoh Ya. untuk menembus di salah satu universitas yang ternama misalnya, mungkin ini kan mungkin sudah ada pengalaman. Ya, salah satu orang mahasiswa mungkin ya. Ya. Itu pernah, apakah ada salah satu mahasiswa yang masuk di universitas ternama yang kemudian tidak lolos karena itu? Pernah? Yang tidak lolos ya? Ya. Oh ya. Saya sedikit gambaran, saya juga merupakan mahasiswa Universitas Erlangga. Erlangga, ini sangat menarik ini. Alhamdulillah Universitas Erlangga sekarang masuk top 5 universitas terbaik Indonesia. Siap. Menurut saya saya juga penerima beasiswa kebetulan Kanda untuk daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Untuk sebenarnya gampang teman-teman masuk. Saya pikir mahasiswa Taliabu dalam segi akademis itu cukup mumpuni Kanda. Cuman saya mendapati beberapa teman-teman yang ikut SNMPTN, kemudian tes UTBK, mungkin sekarang bukan SNMPTN namanya, sudah diubah lagi kan. Program untuk masuk. Kendalanya rata-rata memang di bahasa Inggris. Ada kemarin adik-adik kelas saya juga di salah satu SMA itu sampaikan ke saya gagal. Nilai bahasa Inggris saya di atas passing grade, di bawah passing grade maksudnya. Di universitas mana? Dia tesnya kemarin di UGM. Dan gagal. Karena gagalnya cuma satu. Sebenarnya dari nilai-nilai yang lain itu cukup bagus. Cuman kendalanya satu, yaitu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Berarti memang bahasa Inggris ini menjadi salah satu kunci juga. Ya. Sehingga kemarin teman-teman HMT membuka sekolah apa namanya? English class secara online. Ya, siap. Dan mungkin dari cara-cara itu agar bisa membantu adik-adik mahasiswa ya. Ya, betul. Dan satu lagi Kanda saya tambahkan. Kemarin juga HMT sempat kendala mahasiswa Taliabu juga salah satunya mungkin belum ada sampai sekarang. Mungkin seingat saya ya baru Sasa yang kuliah di luar negeri kan. Yang lain belum mampu menembus itu. Maka terobosan yang dilakukan HMT, kemarin kita mengundang Prof. Lape. Prof. Lape itu dia dari Departemen Antropologi, salah satu universitas di Amerika Serikat. Wow. Alhamdulillah kita undang, kita punya akses ke sana. HMT punya akses ke Amerika. Kita undang Prof. Lape supaya apa? Supaya teman-teman HMT juga punya jejaring akses ke universitas di Amerika. Nah, dari diskusi tersebut ada yang kenalan sama Prof. Lape, ada yang menyampaikan ide-idenya seperti itu. Kebetulan Prof. Lape juga itu meneliti terkait dengan Maluku atau Asia Tenggara lah secara luas seperti itu. Secara umum Maluku ya. Untuk daerah mungkin. Karena Maluku Utara kan terkenal dengan arsipelago, daerah kepulauan. Betul, sobat seputar. Untuk apa namanya berkaitan dengan HMT ini, HMT ini dia berada di daerah-daerah mana saja? Atau memang seluruh provinsi sudah ada? Saya sampaikan juga, kebetulan sekarang lagi musim pengumuman baik itu SNMPTN, SBM, dan mungkin akan dilakukan tes mandiri di berbagai kampus. Jadi untuk sobat-sobat mahasiswa, adik-adik yang baru lulus SMA, yang mau masuk ke kampus, untuk informasi, teman-teman jangan takut, jangan ragu untuk melangkah ke kampus tujuan karena HMT itu sudah ada di 12 cabang kabupaten kota. 12 cabang kabupaten kota. Ya. Ada HMT cabang Jabodetabek, ada HMT Surabaya, ada HMT kemudian masuk HMT Makassar, HMT Kendari, HMT Bau-Bau, HMT Palu, HMT Luwuk, HMT Manado, HMT Tondano, HMT Ambon, kemudian HMT Ternate. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa buka, mungkin ada yang ingin menanyakan hal-hal terkait dengan kampus atau butuh tempat tinggal atau butuh bantuan di kampus rantauan, itu teman-teman bisa menghubungi teman-teman yang ada di 12 cabang kabupaten kota HMT. Caranya seperti apa teman-teman? Caranya itu teman-teman HMT alhamdulillah baik itu pengurus besar itu sudah punya akun official, namanya kalau pengurus besar official PBHMT. Kemudian cabang-cabang juga nanti teman-teman bisa menghubungi cabang-cabang itu lewat akun IG masing-masing. Jadi kita sudah punya Instagram. Seperti itu. Untuk pengurus besar HMT. Pengurus besar HMT dan cabang-cabang. Jadi teman-teman bisa searching di pencarian IG, teman-teman bisa cari HMT cabang Ternate, insya Allah nanti muncul. Kalau teman-teman ingin menanyakan sesuatu,
teman-teman bisa langsung DM ke admin, kira-kira seperti itu. Oke, siap, baik. Sudah ada HMT di 12 daerah kabupaten siap. kota. Dan 13 nanti. Dengan nanti persiapan cabang ini, Gorontalo. Cabang Gorontalo. Iya, persiapan cabang Gorontalo. Berarti agak banyak di bagian Sulawesi Utara ya. Iya, ada siap. Tondano, Manado, dan juga akan dibentuk cabang Gorontalo. Kira-kira kapan itu? Rencananya kalau tidak halang sebelum kongres kita akan konsolidasikan untuk buat cabang persiapan Gorontalo seperti itu. Oke, berarti kongresnya selesai. Ayo sebelum kongres lakukan. Iya, siap. Oke, siap. Oke, baik. Dinda, mengenai HMT juga. Dinda selaku Sekum PB HMT, apa yang sudah Dinda lakukan selama ini? Oh iya, siap. Terobosan-terobosan apa saja? Oh iya, siap. Jadi kebetulan saya dipercaya juga sama Pak Ketum. Saya sebelumnya menjabat sebagai Kabid Pengembangan Aparatur Organisasi. Pengembangan aparatur organisasi. Organisasi. Di awal kepengurusan, cuman seiring berjalannya waktu terjadi reshuffle. Saya diamanahkan sama Ketum Singgi itu menjadi sekretaris umum. Oke. Di zaman saya juga semenjak sekretaris yang gagas kegiatan-kegiatan, alhamdulillah ada beberapa yang saya gagas. Di antara salah satunya ada English class, kemudian diskusi sama Prof. Lape, kemudian juga kegiatan-kegiatan goes to school ke sekolah-sekolah SMA, kita mengunjungi sekolah-sekolah SMA, mensosialisasikan beasiswa, kemudian bagaimana kita mengakses dunia luar, seperti itu. Kira-kira seperti itu hal yang pernah saya lakukan mungkin di HMT. Oke. Dan itu salah satu program-program yang memang sudah Anda terobos. Iya, saya kebetulan saya orangnya fleksibel, karena saya tidak mau terpaku sama teknis-teknis. Artinya saya mengikuti kebutuhan mahasiswa atau kebutuhan pelajar. Oke. Itu. Ya, siap. Oke, siap. Untuk ini kan mungkin tidak lama lagi masa Anda berakhir sebagai Sekum, ya kan? Periode Anda. Kira-kira dosa-dosa apa yang Anda belum buat? Oh, siap. Dosa artinya apa saja tujuan planning dari Anda yang Anda belum lakukan di masa kepemimpinan Anda yang akan berakhir ini? Oh ya, siap. Jadi mungkin ini buat PR juga buat kepengurusan selanjutnya. Jadi kebetulan di pengurusan kami itu ada beberapa hal yang kami belum lakukan, terutama soal tadi Kanda terkait dengan English class. Jadi English class yang kita lakukan itu baru ya hampir baru 2 bulan lah. Jadi mungkin teman-teman pengurus selanjutnya bisa melanjutkan program-program tersebut. Kemudian diskusi-diskusi simposium internasional itu bisa dilanjutkan, karena harapan kami mahasiswa Taliabu itu mampu menembus universitas top dalam negeri maupun luar negeri. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. English class, salah satu program emas dari Dinda ini. Untuk narasumbernya dari siapa? Orang Taliabu sudah tahu. Oh, kebetulan narasumbernya kemarin itu kita kebetulan saya sempat ke Pare di Kediri. Ya, jadi saya punya Kampung Inggris. Iya, Kampung Inggris. Jadi kebetulan saya punya akses ke sana. Saya menghubungi beberapa lembaga untuk kemudian meminta mereka bersedia untuk mengisi English class seperti itu. Oke, kita stop di sini. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian timbul. Setiap bangun komunikasi dan juga setiap kita melakukan koordinasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan, tentunya itu pasti ada anggaran. Ya, betul. Mungkin seperti itu. Mungkin dalam kegiatan-kegiatan ini, apakah HMT butuh anggaran juga tidak untuk mengundang narasumber atau pelatih-pelatih yang mencari? Jadi Sobat Seputar, ini terkait dengan anggaran yang dipakai HMT untuk berorganisasi dan melakukan pengembangan mahasiswa. Jadi untuk kepengurusan kali ini itu di awal kepengurusan sudah hampir 2 tahun kita tidak terima apa-apa dari biasanya itu ada bantuan dari Pemda. Tapi sudah hampir 2 tahun itu kemarin itu tidak ada untuk baik itu untuk pembiayaan sekretariat, cabang-cabang atau apa. Tapi alhamdulillah Sobat Seputar jangan suzon. Tepatnya 1 minggu yang lalu kayaknya. Itu alhamdulillah pemerintah daerah, terima kasih juga untuk pemerintah daerah
yang sudah mendengarkan, kemudian membantu teman-teman HMT khususnya untuk pembayaran kontrakan-kontrakan yang ada di 12 cabang. Alhamdulillah kemarin Pemda sudah kasih. 1 minggu yang lalu? Iya, kurang lebih 1 minggu yang lalu. Bisa dibocorkan anggarannya berapa? Atau belum bisa? Iya, untuk masalah anggaran kemarin Alhamdulillah cukup untuk pembiayaan kontrakan-kontrakan di masing-masing cabang. 12 cabang? 12 cabang. Jadi ini kita juga, Alhamdulillah di kepengurusan kita, itu kita membuat rekening cabang. Jadi kalau dulu mungkin transferannya itu masuk ke rekening pribadi Kakanda, itu kalau dulu. Jadi sekarang untuk memudahkan audit, memudahkan proses transparansi kalau dalam pemerintahan, itu kita buat rekening cabang. Jadi uangnya tidak lagi masuk ke rekening pribadi, jadi langsung ke rekening cabang. Gitu. Jadi kalau mau diaudit sudah tergambar semua, terdata semua. Iya. Oke, baik. Untuk 2 tahun terakhir HMT tidak diberikan anggaran. Misalnya sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tapi di akhir kepengurusan sudah dikucurkan. Kira-kira kalau biasanya setiap tahun itu anggaran dicarikan setiap tahun. Ya, jadi untuk dana hibah itu aturannya dia tidak bisa 2 tahun berturut-turut. Itu untuk dana hibah kecuali PKK mungkin ya. PKK dikecualikan. Kalau untuk kayak organisasi HMT dan ormas-ormas yang lain, itu tidak bisa 2 tahun berturut-turut. Jumlah anggarannya sama tiap tahun? Jumlah anggarannya tergantung kas daerah, Kakanda. Jadi kalau kas daerah ya 200 ya mungkin kita diberikan 50 atau berapa lagi. Berarti selain anggaran dari Pemda mungkin ada cara-cara HMT yang positif untuk mendapatkan penghasilan, menghidupkan organisasi misalnya? Untuk pembiayaan sebenarnya yang pengurus besar, Alhamdulillah ketum kita juga pengusaha. Jadi bisa sebutkan namanya siapa? Ketum Singgi Baskoromus. Wah, Singgi Baskoromus. Jadi Alhamdulillah hampir 2 tahun Kakanda yang bantu pengurus besar, yang bantu cabang-cabang itu ya duit pribadi Pak Ketum, kira-kira seperti itu. Jadi ini kita harus acukan jempol kepada seorang pemuda Taliabu yang sangat peduli terhadap organisasi himpunan mahasiswa Taliabu nih. Seorang pengusaha juga ya. Pengusaha mungkin di Jakarta atau di mana? Pengusaha ya Surabaya dan Taliabu lah. Memang saya acungkan jempol kepada, kami apresiasi terhadap Ketum PB HMT Singgi Baskoromus, betul, yang sudah sangat baik membantu menghidupkan organisasi HMT. Sejauh ini untuk peran-peran dari mahasiswa Taliabu apa saja? Mungkin bisa diringkas apa peran-peran ketika misalnya saat ini kan banyak yang mengkritisi pemerintah daerah misalnya, bahkan ada organisasi-organisasi ekstra yang kemudian turut menyuarakan keluhan masyarakat. Contohnya di Taliabu Utara, ada infrastruktur yang kemudian rusak, tanda kutip kemudian beberapa masyarakat melalui media sosial, kemudian organisasi kemudian turut melakukan menyuarakan kepada pemerintah daerah. Dalam tanda kutip jangan sampai mereka bilang, wah ini kenapa HMT kok diam, kan begitu? Apakah HMT hanya sekelas di perguruan tinggi saja, ataukah ada untuk masyarakat? Seperti apa? Jadi Sobat Seputar, teman-teman HMT dalam mengawal perkembangan daerah itu ada 2 cara yang dilakukan. Yang pertama mungkin cara yang paling umum yaitu demo. Itu paling ekstrim lah kalau menurut saya. Kemudian yang kedua itu audiensi secara hearing lah namanya biasanya saat itu. Artinya kita mengkonfirmasi segala isu yang ada supaya terpusat isunya. Supaya kemudian pemerintah Jawa terbuka seperti itu. Jadi sudah kayak kemarin ketum cabang Ternate sama ketum cabang Bau-Bau kalau tidak salah ya melakukan. Kalau ada beberapa isu mereka ya lakukan demo. Tapi ada juga dari pengurus besar juga itu kemarin juga ada beberapa isu terkait dengan infrastruktur. Itu kita juga melakukan konfirmasi ke pihak-pihak terkait kenapa seperti ini, penjelasannya gimana kan gitu. Kenapa tidak seperti ini. Jadi kita menawarkan juga pikiran-pikiran kita kepada pihak terkait, kira-kira seperti itu. Demonstrasi dan juga hearing. Bukan. Selama Anda menjabat, apakah ada upaya-upaya yang sudah dijawab oleh pemerintah, misalnya demo dan hearing? Mungkin ada salah satu isu yang Anda tadi kan bilang sudah pernah melakukan
demo dan juga hearing mengenai infrastruktur. Misalnya terkait dengan infrastruktur yang Anda bilang, apakah pihak-pihak terkait menjawab? Oh ya, siap. Jadi kemarin sempat kita juga sama Ketum Singgi, itu saya sampaikan juga Ketum Singgi. Kebetulan Ketum Singgi dekat juga, dia kebetulan kontraktor juga waktu itu. Jadi saya sampaikan ini jalan, kebetulan jalan yang sering viral di TC Taliabu Community itu jalan Ledenggele kemarin. Alhamdulillah kita Ketum Singgi juga komunikasi sama pihak terkait untuk melakukan perbaikan sementara karena kan memang pada saat itu musim hujan juga. Alhamdulillah pihak terkait juga melakukan perbaikan. Cuman perbaikan ya seadanya lah, kira-kira seperti itu. Oke, siap. Ya. Berarti intinya HMT juga tidak diam ketika ada keluhan masyarakat dan akan dilakukan konsolidasi. Seperti itu. Oke, baik. Dan juga beberapa waktu lalu, bulan kemarin kalau tidak salah, itu saya melihat ada flyer dari HMT Bau-Bau kalau tidak salah itu Kendari itu yang membuat untuk buka donasi terkait dengan banjir misalnya. Saya pernah lihat itu. Itu kalau misalnya ada upaya-upaya seperti itu untuk kegiatan-kegiatan mengenai Taliabu, untuk periode Taliabu, apakah itu harus dikonfirmasi, misalkan dari cabang, konfirmasi dulu ke PB atau seperti apa? Jadi untuk kegiatan-kegiatan cabang, biasanya cabang melakukan hal tersebut, itu mereka juga mengkonfirmasi bahwa kita akan mengadakan kegiatan ini, seperti itu. Oh, Anda tadi bilang mengenai demo juga misalnya, kemarin dari HMT Bau-Bau, itu pernah demo juga? Ya, HMT Bau-Bau dan Ternate kemarin. Oh, kalau Ternate demo soal apa? Sama kayak HMT teman-teman, mungkin soal apa ya kemarin? Kalau tidak salah soal proyek-proyek yang mangkrak ya. Oh, siap. Proyek-proyek yang ada di Taliabu. Ya, kita doakan agar seluruh kerja kontraktor mungkin baik-baik. Mungkin seperti kontraktor Singgi boleh. Sangat bijak dalam menghidupkan suatu organisasi. Karena pemerintahan juga kan organisasi kan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, mengenai tadi juga sudah disinggung oleh Sekum mengenai beasiswa nih. Kan ke depan banyak teman-teman ataupun adik-adik kita yang akan kuliah di luar daerah agar mereka tidak bingung dengan di mana sih kita mau melangkah di kampus apa. Tentunya sudah ada beberapa 12 HMT yang ada di kabupaten kota. Nah, untuk kira-kira untuk seputar beasiswa nih, sebelum kita memang lebih jauh, HMT sejauh ini apakah ada anggaran beasiswa dari Pemda misalnya yang disiapkan? Untuk anggaran beasiswa dari pemerintah daerah sampai sekarang mungkin khusus periode ini, mungkin saya tidak tahu periode berikutnya, periode sebelumnya itu seperti apa. Tapi untuk kepengurusan ini saya belum mendapatkan informasi soal beasiswa S1 atau S2. Saya baru mendapatkan informasi soal beasiswa kedokteran saja. Oh, kedokteran? Iya, kedokteran untuk S1. Itu kira-kira berapa orang itu? Taliabu biasanya saya kurang tahu, tapi kemungkinan ya 3-4 orang lah per tahun gitu, seperti itu. Oh, siap-siap. Tapi ada informasi mengenai beasiswa yang perlu yang Anda dapat mungkin dari kampus-kampus yang akan diinformasikan kepada adik-adik kita nanti yang masuk. Oh ya, baik, Sobat Seputar, mungkin pada edisi kali ini juga saya ingin menyampaikan kepada adik-adik yang baru lulus maupun yang mau melanjutkan S2. Yang baru lulus di SMA itu kebetulan daerah Taliabu itu masuk kategori daerah tertinggal. Jadi tertinggal ini di lain sisi juga menyedihkan, di lain sisi juga ada rasa kebahagiaan. Ada plus minus lah. Ada plus minusnya. Rasa plusnya di mana? Itu kita mendapatkan kekhususan dari Kementerian Pendidikan untuk melanjutkan S1 maupun S2. Jadi untuk program S1, teman-teman Sobat Seputar, kita Kementerian Pendidikan itu mengafirmasi untuk teman-teman di daerah-daerah tertinggal untuk mendapatkan S1 di perguruan tinggi negeri di luar provinsi Maluku Utara. Oh, berarti kalau di Maluku Utara tidak ada? Tidak bisa. Oh, oke. Jadi dia aturannya kita harus milih universitas yang di luar Maluku Utara, di UI, di UGM, dan di universitas-universitas lain. Jadi untuk persyaratannya Sobat Seputar, jadi jangan takut. Bapak juga kan dapat beasiswa? Iya, dapat beasiswa S1 untuk dari 3T. Jadi namanya beasiswa S1 afirmasi, pembiayaannya dari LPDP juga. Jadi Sobat Seputar, jangan takut bahwa
saya mau daftar, saya takut gagal dan sebagainya. Jadi hilangkan rasa takut, karena untuk beasiswa ini sangat-sangat mudah, baik itu S1 maupun S2. Karena untuk persyaratannya untuk mahasiswa daerah tertinggal itu kita dipermudah. Contoh dari segi passing grade, mungkin teman-teman yang dari yang umum katakanlah 90, kita yang dari daerah tertinggal itu dipatok hanya mungkin 40 seperti itu. Kemudian juga S2 sama. Kalau S2 kan ada beasiswa LPDP S2. Teman-teman mungkin yang baru S1 mau lanjut, itu LPDP afirmasi ada 3 tes kan tesnya. Tes pendaftaran administrasi, kemudian tes skolastik dan substantif. Substansi maksudnya. Jadi untuk pendaftaran ketiga pendaftaran itu kita mendapatkan kekhususan yang ada subsidi lah di situ. Subsidi baik itu contoh bahasa Inggris dari umum, dia bahasa Inggrisnya 450. Untuk kita yang daerah tertinggal itu hanya dipatok 400 sudah cukup, kira-kira seperti itu. Jadi Sobat Seputar, saya harap kalau Anda menonton ini, saya sangat rekomendasikan untuk daftar beasiswa itu, karena potensi untuk lulusnya beda sama beasiswa-beasiswa lain. Artinya potensinya lebih besar ketika kita mendaftar beasiswa itu. Kira-kira seperti itu. Anda salah satu mahasiswa dari Taliabu yang mendapatkan beasiswa 3T ini. Iya, betul. Mungkin ada yang lain, teman-teman yang mendapatkan beasiswa. Dari Taliabu mungkin ada cukup banyak juga yang mendapatkan beasiswa. 3T ini? 3T. Tapi itu ya enggak cukup 40 kayaknya. Hanya 20-an orang. Karena memang teman-teman Sobat Seputar, teman-teman juga bisa akses di Google, buka saja beasiswa daerah afirmasi baik S1 maupun S2, teman-teman bisa baca-baca di situ seputar informasi beasiswa tersebut. Karena memang beasiswa juga banyak yang belum diketahui Kakanda. Makanya saya juga kemarin sempat melalui program HMT Goes to School, itu saya menyampaikan terkait dengan beasiswa itu. Supaya diketahui ya. Supaya diketahui. Ini kan salah satu agar kita dibantu juga dari sisi anggaran. Betul. Dari sisi anggaran, kemudian kita masuk ke perguruan tinggi kayak UI, UGM yang punya fasilitas lengkap, itu dipermudah sama pemerintah. Kira seperti itu. Siap. Kita sudah bincang-bincang mengenai peran HMT dan juga garis-garis besar HMT, lahir inisiatifnya bagaimana, dan sehingga saat ini masih berjalan harmonis. Dan kita akan ringkas sedikit mengenai kongres nih. Jadi kongres yang akan dilakukan di Luwuk, dan kemudian akan diundang beberapa narasumber. Saat ini juga sudah terhimpun, sudah dilakukan penyusunannya sudah 70%. Selain untuk mempersiapkan kegiatan ini. Mungkin ada upaya-upaya apa lagi yang akan dibuat oleh PBHMT pada giat nanti kongres. Jadi untuk kongres nanti selain pejabat, maksud saya selain bakal calon bupati, kita juga mengundang profesor-profesor yang dari Taliabu. Salah satunya ada Prof. Nur Sangaji, Prof. Sumbang Baja. Nanti kita mengundang mereka untuk mengisi materi-materi di kongres, karena memang posisinya pada saat kongres teman-teman mahasiswa se-Indonesia berkumpul kalau kira-kira seperti itu. Siap. Baik ya, yang terakhir mungkin ada pesan-pesan dari PBHMT ini kepada pemerintah daerah, misalnya mungkin ada harapan-harapan apa agar terkesan pemerintah daerah juga bisa melihat anak-anak daerahnya di luar daerah, mungkin bisa dari pihak dinas-dinas terkait bisa membantu dari sisi anggaran, beasiswa, ataupun program-program yang menyentuh mahasiswa. Mungkin ada pesan-pesan apa? Mungkin melalui edisi ini saya juga, kami juga maksudnya punya harapan yang besar ke pemerintah daerah, terutama soal penyediaan beasiswa. Beasiswa. Terutama untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang dari Taliabu yang keterbatasan untuk melanjutkan ke jenjang baik S1 maupun S2. Artinya ketika mahasiswa Taliabu, banyak sebenarnya mahasiswa Taliabu yang punya prestasi di jenjang SMA maupun punya prestasi jenjang S1, itu tidak melanjutkan, ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, namun kendala mungkin faktor ekonomi, faktor yang lain, mungkin teman dari pemerintah daerah, harapan kami mungkin bisa menyediakan kuota beasiswa untuk teman-teman yang
sekiranya berprestasi dan terkendala akses ekonomi mungkin ya seperti itu. Oke, siap. Kemudian juga yang kedua, ini penting juga karena yang ada di 12 cabang itu kecuali Ternate mungkin insya Allah akan ada asrama tetap atau asrama permanen. Saat ini belum ada. Ada kontrak lagi, masih proses. Jadi untuk semua daerah sudah untuk kontrak? Semua daerah itu masih kontrak sementara posisinya. Yang masih proses itu baru HMT cabang Ternate. Proses pembangunan. Proses pembangunan. Penganggarannya dari mana kira-kira? Penganggarannya itu nanti dari Pemda. Oh, Pemda. Dari Pemda. Mungkin sudah bangun koordinasi ya? Ya. Baik, sekian dan terima kasih. Ya, Dinda, terima kasih. Dinda Sekum. Baik sahabat seputar Talebo.com, kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini bersama Sekretaris Umum Iswandi, panggil Iswandi. Dinda kita dari HMT Pulau Taliabu. Sahabat seputar Talebo.com, mahasiswa seperti saya bilang bahwa sebagai agen pengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga sebagai penyongsong masa depan bangsa dan juga bahkan daerah di Pulau Taliabu, termasuk kita harapkan bahwa HMT bisa menjadi payung kita dalam memajukan daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Bung Karno juga pernah berpesan bahwa pemuda sangat memiliki peran-peran dalam memperkuat persatuan dalam memajukan bangsa Indonesia. Nah, kita harapkan bahwa HMT bisa menjadi bekal kita, bisa menjadi fondasi kita untuk menuju masa depan Pulau Taliabu. Amin. Sekian dari saya, Laude Hafid. Kita akan berjumpa pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.